Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Wah, kita sudah malah kedatangan langsung tamu kita nih, Mas Fedi ya. Sebentar Mas, saya coba. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari Jerman. Halo Mas Fedi, apa kabar Mas? Baik-baik, apa kabar kok? Wah, senang Baik sekali. sekali. Wah, long Akhirnya, long time ago no see you Mas. ya, akhirnya saya Hampir diundang setahun tapi ya. Benediktis nih. Hah? Hampir setahun kita nggak temu ya. Terakhir Ya, kita ketemu tapi di Pacific Place benar. Tapi itu sebelum Mas pun Fedi setelah berangkat ke berpuluh tahun Jerman ya. lagi. Ya, Ya, itu pun oke. setelah kita nggak ketemu berpuluh tahun kan? Ya, betul, betul. Oke, teman-teman, kita akan membahas satu topik tentang bagaimana menguak takbir, bukan takbir, menguak tabir sukses, bisnis, dan profesi. Dan kita akan belajar dari pengalaman diaspora Indonesia di Jerman ya. Saya akan bacakan dulu CV singkatnya dari Mas Pedi. Saya biasa manggil beliau Mas ya. Mas Pedi ini sekarang sebagai co-founder dan supervisory board member dari www.luxatme.com. Betul ya Mas ya? Ya, betul. Ya. Kemudian beliau juga co-founder and co-owner Business Development Director Europe Representative untuk PT Medica Indo Bavaria. Nanti kita akan bahas lebih detail apa itu PT Medica Indo Bavaria. Terus beliau juga punya pengalaman di industri telecommunication sebagai financial controller atau sebagai global financial service manager di Ericsson, Nokia maupun Lucent Technologies. Dan beliau juga pernah di Panasonic internal auditor dan beliau juga di Bank Niaga sebelumnya. Jadi ada banyak pengalaman dia lebih banyak di financial sepertinya ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa yang Mas Fedi lakukan. Sekarang Mas di sana gimana? Mas Fedi di Muni ya? Saya di Mune, Mas Koko. Ya, Oke. betul. Di Muni itu gimana Mas sekarang kondisinya saat COVID? Apa sudah bebas mereka berinteraksi atau masih ada lockdown? Ya, sekarang udah menurut saya udah bebas tapi dengan eh, protokol ketat ya. Oke. Dalam arti pemerintah sudah membuka hampir seluasnya bisnis dan Ya, kegiatan. ya. Cuma memang dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan dan harus diikutin gitu loh. Oke. Beberapa sekolah masih tutup, Oh, eh, oke. alasan-alasan ya tentunya alasan risiko ya. Hmm. Um, Beberapa bisnis juga saya lihat memutuskan untuk tetap tutup meskipun Oh, mereka oke. kesulitan karena juga ada alasan bisnis ternyata di sini. Ya, 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 ya. Saya bahkan Oke. pernah baca di satu restoran langganan saya. Saya punya langganan restoran yang saya senangin. Kemarin saya Ya. datang ke situ, waduh tutup. Di situ ada tulisan, ya kami tahu sekarang sudah bebas, tapi peraturan pemerintah yang baru tidak fit dengan kondisi atau strategi bisnis mereka. Jadi mereka tetap tutup. Oh, Ya. oh gitu. Tapi Baik, baik, baik. Hmm. secara Hmm. umum memang sudah dibuka kembali Ya. perlahan. Jadi sudah sejak tanggal 4 Juni kalau nggak salah bisnis itu sudah Hmm. beroperasi kembali Hmm. secara Ya. luas. Malah 4 Mei ya, saya agak Hmm. lupa. Um, dan perlahan dibuka seluas-luasnya. Hmm. Tingkat infeksi juga terkontrol. Nah, terkontrol itu Oke. dalam seperti mereka bisa memperkirakan jumlah infrastruktur yang harus disiapkan untuk menghadapi COVID ini lebih dari cukup. Itu yang saya Oke. katakan terkontrol. Ya, ya, Gitu. ya, ya. Oke. Nah, sekarang Mas, gimana kok Mas Wedi bisa menetap di Jerman, Mas? Bisa ceritain Ya, di awal, Mas.
Itu cerita lama. Mungkin Mas Koko sendiri udah tahu kan, dulu kita sama-sama jadi ekspatriat ya. Iya, 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 iya. Kita pernah jadi Mas, ekspatriat. Mas Koko dulu ke Arab Saudi, ya kan? Eh, eh, Saya masih di Iya, jadi Indonesia. teman-teman, saya itu dulu tahun 98 itu pernah di-assign ke Saudi Arabia di Luzon Technologies. Mas Wedi ini sebagai manajer saya atau bos saya, beliaulah yang pada saat itu memberikan saya izin untuk pergi ke Riyadh, Saudi Arabia tahun 98 sampai 2000. Padahal sebenarnya saya support beliau, tapi beliau mau mensupport saya juga demi sebuah Ya, keberhasilan dan saya ada di sini salah satunya adalah berkat supportnya Mas Wedi. Thanks a lot Mas Wedi. Gitu. jangan gitulah, kita sama-sama lah. Kita kan Artinya dulu itu pengalaman-pengalaman itu nggak pernah dilupakan, Mas, soalnya, Mas. Iya ya, nggak? itu memang starting point yang saya nggak pernah lupakan juga sampai sekarang. Iya. Hmm. Jadi memang kembali lagi dari pertanyaan Koko lagi, kenapa Ya. saya bisa ke sini ya sama sebetulnya, cuma Mas Koko duluan ya, duluan Ya, terbang, ya, ya, saya duluan. duluan terbang ke Saudi Arabia. Kita Hmm. juga berterima kasih waktu itu dengan Lucent Technologies ya. Hmm. Manfaatnya dia perusahaan sangat besar internasional Amerika dan Ya. mereka Hmm. sangat menghargai profesionalisme, mereka sangat menghargai istilahnya human capital sekarang istilahnya kan. Ya, betul. Mereka beri seluas-luasnya kesempatan untuk bekerja di semua cabangnya di dunia. Ya. Saya pun waktu itu seperti pengalaman Koko juga. Jadi Ya. saya searching job di seluruh dunia. Istri saya kebetulan juga, Mas Koko tahu sendiri, juga di Lucent Technologies. Ya. Kita sama-sama akhirnya dapat pekerjaan di Lucent Technologies luar. Saya Oke. waktu itu dapat di Belanda, istri saya di Frankfurt, Jerman. Tapi Oh, baik. ya pengurusan visanya tuh waktu itu di Frankfurt atau di Jerman sangat cepat sekali karena mereka punya program khusus. Itu di tahun 2000, ya tahun 2000 itu prosesnya. Ya. Akhirnya saya berangkat ke Jerman di tahun 2001 awal, di bulan 2001 awal, oke. Ya, saya ingat sekali saya mendarat di Jerman tuh 3 Februari 2001. Oke. Wow, Ya. wow, luar biasa. Masih ingat tanggalnya. Ya, masih ingat karena itu tanggal Bersejarah keramat. ya. Tanggal bersejarah jadi ya. Tanggal keramat, benar. Oke. Nah, Mas, kita tahu ya bahwa nggak gampang kita bekerja di negeri orang, ya kan ya. Waktu saya pengalaman di Saudi Arabia sebagai akuntan gitu ya, saya itu berinteraksi dengan hampir 40 bangsa di sana ya. Saya yakin sih waktu Mas Wedi di Jerman juga lebih banyak, mungkin lebih banyak di Jerman kali ya. Gimana Mas cara Mas Wedi melakukan adjustment dengan pekerjaan di sana, Mas? kalau adjustment saya pikir dalam masalah pekerjaan nggak banyak ya, itu lebih gampang malah. Sejauh kita punya pengalaman ya, tentu pengalaman profesional. Karena pekerjaan itu kalau kita sudah pernah bekerja ya sama aja kita pekerjaan kantoran. Saya kebetulan kan lebih di controllership, di financial accounting environment ya. Ya hampir sama apa yang saya dapat di Indonesia di sekolah dan di luar negeri di Jerman terutama sama. Cuma memang ada yang perlu kita ajar itu masalah bahasa pertama, masalah kultur. Oke, bahasa saya waktu itu dapat pekerjaan dan saya selalu mencari pekerjaan yang berbahasa Inggris ya karena waktu ke sini ke Jerman, bahasa Jerman saya lupa sama sekali. Saya dulu saya ingat dapat pelajaran bahasa Jerman 2 tahun di SMA, tapi banyak lupa. Jadi saya mencari pekerjaan yang ada bahasa Inggrisnya atau berbahasa Inggris. Mungkin Mas, kita sapa dulu. Kita sapa dulu siapa yang join di acara kita sekarang. Ada Jupridai 11, SS Wahyuni, kemudian Purwati Widyastuti. Mungkin ini temannya Mas Wedi kayaknya, soalnya dibilang katanya suaranya agak nggak kedengeran Mas, dibilang katanya Mas. Luciana, Darmawan, Irsat,
Rimba, Widi, Gede Mardika, Mbak Umi, Purwati, Aden, kemudian Finance HR Education, I Purwoko, thank you Mas Bro, mantap, thank you Pak Purwoko ya mungkin ya, Niko, Paulus, kemudian Jornil, Amelina, Dian PRKT, Chris, Reza, Akok, Samuel Wang, Ibu Mentari, Erwan, aduh, ini ada teman kita nih, Bro Heri Adrian. Ya, Waduh, long itu time ago teman juga nih. seperjuangan itu ya. Teman seperjuangan ya. Kemudian cerdas keuangan, ya yang lain. Thank you teman-teman udah join di acara kita. Oke, kita lanjutkan Mas tadi ya. Sorry. Oke, jadi tadi dari masalah Mm-mm. pekerjaan kayaknya nggak banyak Iya. eh, Mm-mm. perbedaan ya. Saya sekarang masalah kultur nih yang menurut Oke. saya memang perlu diperhatikan dan memang perlu siap mental. Ya, ya, ya. Eh, Soalnya mungkin perbedaan mendasar gini Mas. Saya pernah ke Frankfurt sama ke Hamburg ya. Kita ya, waktu itu mau belanja sebenarnya di hari Sabtu Minggu. Ternyata tokonya tutup gitu jadinya. ya, ya karena hari Minggu Hmm. eh, di Eropa daratan terutama. Mm-mm. Dan ini saya perhatikan biasanya negara makin sosialis itu Ya. makin memperhatikan orang-orangnya. Itu salah satu Oh, bagian dari proteksi. ya. Mm-mm. Mm-mm. Juga maaf gereja juga ikut campur tangan di sini karena minggu itu kan Mm-mm. hari apa istilahnya Buat ibadah. bulan ibadah ya hari Ya, ibadah ya, ya. masyarakat. Baik, Jadi ada dua suara kekuatan lah di sini. baik, Proteksi baik. hak asasi manusia dan gereja. Ya. Makanya Mm. minggu tutup ya itu salah satunya. Ya. Nah, Itu kemudian itu balik sama juga waktu saya culture shocknya adalah salah satunya justru waktu saya di Riyadh liburnya hari Jumat, Mas. Jadinya nah Kamis Jumat. itu Di sama mana kan hari karena Sabtu itu hari pertama kita masuk kerja. ya karena di Arab untuk kalender Islam kan itu hari libur Jumat kan. Betul, Ya. betul. Jadi sebetulnya sama. Jadi Sabtu Minggu itu memang dari Kristiani ya sebetulnya asalnya. Ya, Mungkin ya, ya. ya saya ini aja. Ya. Hmm, hmm, hmm. Makanya ya begitu. Itu salah satu kultur lah yang tapi itu Ya. gampang diakalin itu. Oke, oke. Teman-teman, Mas Pedi ini pendidikannya S1-nya dari UGM, kemudian beliau melanjutkan di Cleveland University, di Cleveland ya Mas ya, Ya di Cleveland State. Amerika untuk Ya, ambil master degree-nya ya. Kemudian baru mulai bekerja di Indonesia. Mas, ya. kemudian ada berapa tahun Mas kerja di sebagai financial controller Mas? Kurang lebih Mas, kalau di Jerman. Di Jerman saya total berkarir di sebagai karyawan lah ya. Ya, Itu tuh, sekitar 12 tahun. 12 tahun. Wow, lumayan ya. 12 tahun. Lumayan ya. Kemudian Oke. sejak saya total hampir 20 tahun di Jerman Oh, dan total udah sejak 20 tahun hampir. Oke, ya hampir 2001 ya? Iya, ya. iya. Jadi saya tanggal 3 Februari tahun depan tuh ulang tahun ke-20 di 20, Jerman. ya, 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 ya. Ya, ya sejak Terus, hmm, sejak 2012 pertengahan saya total berusaha sendiri. oh, oke. Mas, waktu Mas Pedi kemudian memutuskan untuk berbisnis atau berusaha di Jerman, apa pertimbangannya, Mas? Karena gini kan, kita aja di Jakarta untuk bisa pindah kuadran kalau bahasanya si Robert Kiyosaki dari Ya, employee to business owner gitu kan, gak gampang gitu loh. Apalagi ini di luar, Mas, gitu loh. ya. Jadi, coba Mas, bisa kasih ide, Mas, apa pengamatan Mas Pedi? Ya, kalau dari situ saya tuh terus terang dari awal bahkan dari Hmm, kuliah dari lulus kuliah saya punya angan-angan jadi pengusaha berusaha oke, sendirilah. ya. Hmm. Em, jadi itu mungkin sudah mengkristal ya. Jadi Hmm, selalu hmm. setiap kesempatan saya coba coba ini coba itu gitu loh. Ya, Masih ingat nggak kok dulu kita sebelum keluar Lusen kita masih sempat ngobrol masalah usaha. ya, 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 betul, betul. Oh, Heeh. ya. Kita dulu teman-teman
waktu kita di Lucerne, karena kita di accounting, jadi kerjaan kita tuh biasanya pulang jam 12 malam, jam 12 malam, apalagi kalau udah tutup buku ya Mas ya. Ya pas tutup buku itu eh, paling ini ya, kita paling rekoso ya. Kita Betul, betul. itu terjadi juga setelah saya di sini loh, sama juga loh. Saya bahkan Oh harus gitu. harus bawa Hmm. kerjaan ke rumah hanya karena closing jam 12 malam. Oh, oke, Saya harus oke, monitor. oke. Ya, Saya ya, ya, monitornya ya. bukan ini, saya monitor apakah sesuai dengan permintaan saya. Di controller itu kan istilahnya Ya, tinggal nyuruh orang accounting, suruh melakukan apa yang saya inginkan kan. ya, 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 ya. Betul. Oke, Bukuannya, oke. catatannya. Nah, saya pingin hasilnya seperti ini, bukti-buktinya ini tolong catat, saya harus pastikan. Ya, Itu closingnya kan jam 12 malam tuh. betul. Saya harus melek Ya. sampai jam 12 malam. Jadi saya bawa rumah, saya kontrol. Itu masih ada. Itu. Suka duka kerja di accounting ya Mas ya. Jadi ya, itu sama Mas. Kalau di sales mereka di akhir bulan juga tutup buku kan untuk salesnya berapa yang harus mereka Iya, peroleh. Jadi iya, mereka iya. juga begadang biasanya Mas. Benar, benar. Orang sales juga gitu. Biasanya mereka Iya, iya, iya. akan ini. Ya, Mas, kemudian gini, Mas. Apa yang membuat Mas Pedi kemudian memutuskan untuk berusaha atau berbisnis di sana? Karena kan kita tahu bahwa, sorry, sebentar. Kita tahu bahwa pada saat kita jadi karyawan, apalagi waktu Mas Pedi di Jerman gitu ya, karena kan ada penghasilan tetap, kemudian mungkin ada tunjangan-tunjangan yang lainnya. Apa yang bisa kemudian Mas Pedi buat keputusan untuk berbisnis di sana, Mas? Dan Um, apa yang Mas Pedi udah siapkan? ya, pertanyaannya agak sulit dan butuh waktu agak panjang. Tapi oke, saya coba kompres ini ya. Hmm, Oke, saya memang sudah pernah berangan-angan terus menjadi pengusaha atau berusaha sendiri. Yang kedua adalah kenyataan bahwa kalau kita bekerja, kita tuh tergantung sama orang. Kan. oke. Dan Hmm, terus terang, saya kerja selalu di perusahaan yang besar, ya. ya, multinational company ya, betul. Multinasional, Lucent Hmm. Technologies, Panasonic, Sony Ericsson, Nokia, Ericsson ya. Hmm. ya, mereka sangat tergantung ke pasar. Apa kata pasar di pasar modal itu Hmm. mempengaruhi kebijakan mereka langsung dan sayangnya mempengaruhi kebijakan ke personal kan. Ya. Harga harga saham turun dikit langsung wah ini kebanyakan. Untung harus Hmm. dinaikkan. Kemudian apa karyawan yang jadi korban. Oke. Nah, Ya, itu nggak bagus, tapi itu membuat mental saya menjadi kuat. Saya selalu ya. berpikir bahwa at some point saya harus berusaha sendiri yang nggak begitu tergantung ke orang lain. Itu Oke. pertama. Yang kedua memang benar harus ada backup. Ya. Backup dalam arti ya paling dekat harus ada support dari orang terdekat kan. Oke. Itu istri atau pasangan dalam hal ini. Ya. Hmm. Nah, kebetulan istri saya juga masih kerja. Dan satu Mhm. lagi, ini juga salah satu produk negara di mana saya ada di sini, produk sosialis ya. Saya Mhm. dibantu untuk Oh, oke. berdiri. Dibantu dalam Jadi hal apa, Mas? dalam hal financial dan dalam hal istilahnya apa ya, bantuan-bantuan konsultasi. Oh, itu. Baik, baik. Iya, iya. Hmm. Dan itu Kemudian nggak perlu bayar atau ada bayar tapi jumlahnya kecil misalnya? bisa nggak perlu bayar sama sekali, asal kita Oh, jelas punya apa namanya istilahnya ya, punya proposal yang bagus. oke. Iya. Saat itu saya dapat apa support seperti itu, makanya Hmm. saya yakinkan dan mantapkan gitu. Ya Oke. memang butuh Iya. beberapa waktu ya untuk sampai up and running, jadi untuk sampai Betul. benar-benar usaha Sepakat, kan sepakat. betul Iya. waktu. Dan saya rumit rumit salah satu kendala kan saya jauh di sini, sementara pasar saya untuk sementara banyak di Indonesia. Oh, justru Kebetulan saya pasar Mas Pedi menemukan ada di partner yang Indonesia ya? ya hampir Hmm. semua partner saya di Indonesia. Jadi Hmm. itu Hmm. memudahkan. Gitu. Jadi ya Hmm. semuanya berhubungan satu dengan lainnya lah. Begitu. Iya, iya.
Kalau menurut Mas Pedi, karena Saya di Mas Pedi sini punya pengalaman ke bekerja di sana sebagai relationship. karyawan, silakan Mas, lanjut, lanjut. Kenapa? Tadi pertanyaannya, Mas? Oke, Mas, menurut Mas Pedi, pengalaman Mas Pedi karena pernah kerja di sana, apa tips Mas Pedi atau saran Mas Pedi untuk orang-orang Indonesia yang mau bekerja di Jerman, Mas? Um, Oke, di Jerman itu kebetulan sekarang memang sedang membuka kesempatannya, Mm-mm. terutama bagi teman-teman yang berpendidikan Jerman. Dan di Jerman itu termasuknya murah, sangat murah untuk berpendidikan di sini, untuk mengikuti pendidikan, hampir gratis lah istilahnya, karena Oke, dibantu oleh pemerintah dibiayai. Um, Tips saya ya, bahasa itu lumayan penting ya, minimal wajib ya bahasa Inggris kalau lah, Jerman kayaknya ya. Ya, minimal 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 bahasa bahasa Inggris. Oke. ya, Ya, ya. karena kalau enggak kita jadi outsider. Hmm, Um, hmm. yang kedua yang paling penting itu kenalilah budaya di sini. Oke. Karena kalau enggak kita akan culture shock, kita akan Hmm, uh, terasing di sini. oke. Jadi Ya, kita kita buat teman, kita berteman dengan orang lokal. Berteman dengan orang lokal juga bisa dulu dari teman-teman dari Indonesia di sini. Komunitas Indonesia di sini kan lumayan aktif nih. ya, Uh, ya. Gabung, ikut acaranya. Um, Ya, itu kemampuan untuk beradaptasi itu sangat Ya, penting. oke. Jadi Itu ya kita tadi ya. harus aktif lah. Kita yang harus aktif, baik mencari Oke. informasi, berteman, mempunyai Mm-mm. kenalan. Gitu. Oke. Apa Mas, kemudian selanjutnya kalau untuk berbisnis, Mas Pedi kan kemudian mulai berbisnis dengan apa pertama kali yang Mas Pedi lakukan? Bisnis apa yang pertama kali Mas Pedi lakukan waktu mulai berbisnis di sana, Mas? Bisnis yang pertama dilakukan itu apa yang tersedia di Jerman. Waktu itu berpikir, Jerman itu apa sih yang terkenal? Ya, Yang terkenal waktu itu menurut saya ya, mesin, alat oke. berat, Ya, kemudian teknologi ya berkaitan ya. teknologi ya, Hmm, berkaitan dengan hmm, teknologi, kemudian hmm. juga alat kesehatan. Nah, alat kesehatan ini jadi akhirnya fokusnya ke situ karena kebetulan keluarga saya ada beberapa yang jadi dokter, Hmm, hmm. kemudian dikenalin sama teman adik saya gitu loh. Ya, Akhirnya kita bisa diskusi, oh ternyata mereka tertarik juga. Ya udah, saya ya, fokus di situ. Saya tugas saya waktu itu cari supplier, cari barang, kemudian yang di Indonesia cari pasarnya, oke. kemudian ya Hmm, akhirnya jadi uh, jadi seperti ini. Itu untuk alat kesehatannya. hmm. Kali saya ingat sekali saya titipin temen dokter itu alat instrumen untuk operasi. Oke. Ya, Itu yang pertama kali untuk alat kesehatan. Gitu. Kali saya ya, jadi oh, sama juga. Pertama ada yang titip, titip dong beli ini, beli ini. kalau bilang di sini just tip ya, jasa titipan kali ya, Mas ya. Nah, memang saya lakukan sebagai hobi ya, atau sebagai inilah pengisi waktu lah, bukan Ya, sebagai bukan main job gitu. Jadi emang ada sequence ya, ada proses, oh, oke. nggak Ya, ujuk-ujuk gitu, nggak ujuk-ujuk. Gitu. langsung ya. Betul, betul. Ya. Ya bagusnya tips, tips saya sih, saya Mm-mm. bagi bagi karyawan yang sekarang ini masih karyawan, kalau untuk masuk, Agak putus-putus, Mas. halo, Halo. sekarang Ya, ya, ya. bisa, Silakan, Mas. bisa Ya, dengar? udah, bisa. Halo.
Ya, misalnya ada karyawan yang pengen Ya. pindah koran, Mm-mm. coba dulu di waktu luang Sabtu Minggu gitu, Hari atau Sabtu setelah Minggu. jam kantor, karena memang kita harus kerja biasanya. Dan Hmm. saya dulu Hmm. juga pernah gagal punya restoran di Frankfurt, Oh, restoran oke. Indonesia. Oke. Oke. Berapa lama Mas operasionalnya? Waktu, halo, Halo, kayaknya ya, putus ya. lagi nih. Restoran, Mas Pedi suaranya kedengeran kalau di saya, tapi emang agak loading. Ya, silakan lagi. Lanjut. ada restoran Indonesia di Frankfurt waktu itu, bertahan cuma ya sekitar setahun lah. Oh, oke. Jadi pertama, Mas Pedi waktu ke Jerman di Frankfurt dulu ya? Di Frankfurt saya pertama, ya. Saya lima Berapa tahun tahun di di sana, Mas? 5 tahun di Frankfurt, kemudian pindah Oke. Munich sekarang. Mas, apakah orang Indonesia bisa beli aset di sana, Mas? Kalau di kita kan mungkin ada aturan-aturan mainnya. Apakah kita bisa beli aset di sana? Bisa. Oh, Jadi aset aset di sini properti. oke. Ya. Ya, Hmm. bisa. Hmm. Bisa, meskipun tanpa ada izin tinggal ya. Setahu saya bisa itu. Oh, tanpa izin tinggal pun bisa beli di sana ya? Ya, bisa. Ya, oke. Kemudian, Mas, kapan pindah ke Munihnya, Dak? Ke Saya, Munich. saya pindah ke Munich tahun 2006, Januari Hmm, 2006. baik. Jadi saya cuma 5 tahun lah di Frankfurt. Hmm. Ya. Dan Mas pada saat di Munich masih kerja sebagai sudah mulai berbisnis atau masih jadi karyawan, Mas? Masih jadi karyawan. Saya pindah ke Munich itu Oh, oke. juga gara-gara pindah kerjaan, pindah perusahaan gitu. Oh, ya. Ya. Dan eh, apa sekarang kalau di sana, Mas Wedi, apakah ada bantuan pemerintah ketika sedang ada COVID-19 ini buat para pebisnis, Mas? Ya ada. Itu sering saya jadi bahan diskusi dengan teman-teman di grup lain juga. Mm-mm. Memang negara Jerman ini kan salah satu negara sosialis yang terkuat ya. Mereka Ya, sudah punya bahkan aturan mereka itu yang baku ya. itu sudah ada jauh sebelum ada masalah COVID ini. Oke. Nah, agak putus, Mas. Ya, Bisa dengar? silakan lagi. Bisa dengar sekarang, bisa dengar. Oke, oke. Jadi pada saat COVID ini tinggal di switch on aja. Sorry, Mas. Pada saat COVID, kenapa, Mas? Sudah bantuannya langsung ada gitu karena sudah ada SOP-nya itu sudah ada. Oke. Ya. Seperti apa, Mas, bantuannya? Terus ya. Biasanya seperti apa? Apakah Gini, bentuknya cash ataukah regulasi bentuknya seperti ya, atau mungkin kemudahan-kemudahan tertentu misalnya? ya semuanya termasuk cash. Hmm. Hmm. Jadi misalnya ya yang jelas pada saat perusahaan kesulitan itu um, apa karyawan itu bisa diambil alih oleh asuransi kehilangan Wow. pekerjaan. Unemployment Wow. benefitnya langsung jalan gitu loh. Wow. Hebat, hebat. Iya, 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 Kan iya, iya. makanya Hmm. seperti yang saya bilang di Hmm. negara ini semua sudah diatur Hmm. sehingga bagaimana kalau orang kehilangan pekerjaan, bagaimana kalau perusahaan mengalami kesulitan. Itu sudah Hmm. ada semua, tinggal dinyalakan aja ininya, tinggal di Hmm. trigger aja, tinggal di pelatuknya tinggal ditarik aja. Jadi Iya, udah iya, 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 iya. jalan. Ya salah Artinya, satunya hmm. perusahaan misalnya ya perusahaan besar seperti VW, Ya, BMW atau apa. ya. Itu mereka kesulitan lapor ke negara, oke, berapa karyawan yang kamu mau rumahkan katakan, dirumahkan ya. Nah, ini Ya. nanti payroll-nya masih tetap ada di perusahaan tersebut,
masih sebagai karyawan terhitung, tapi gajinya Iya. itu dibayar dengan unemployment benefit dari Oh, negara. Langsung di iya, iya, switch iya, gitu. iya. Oke, Nah oke, ini udah oke. ada prosedurnya semua, jadi asuransinya memang sudah dibayar. Jadi ini sistem asuransi sebetulnya. Hmm. Jadi Ya. asuransi yang akan membayarkan semua itu. Nah asuransinya Hmm. dikelola sebagian oleh negara. Baik, baik, baik. Jadi Jadi karena apa? Artinya ekonomi sebuah negara itu kan salah satu yang mensupport kan swasta gitu ya Mas ya, bukan cuma betul, negara ya. betul. Jadinya kalau apalagi dengan adanya COVID-19 ini memang yang banyak kena salah satunya adalah swasta. Dan Nah, kalau di Jakarta misalnya sekarang saya perhatikan di media-media sudah mulai nih yang namanya PHK-PHK Mas. Jadi beberapa ya, mungkin di mana perusahaan tersebut sudah tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawan karena omsetnya sudah nggak ada ya. Akhirnya keputusannya adalah PHK ya. Saya nggak tahu ya di mana peran pemerintah di sini ya jadinya. Kalau di Jerman mereka paling tidak sudah ini ya, sudah apa? Ada sebuah SOP di mana mungkin ada kayak semacam kejadian hal yang tidak diinginkan, paling tidak peranan asuransi sangat penting di sana ya Mas ya. benar, benar. Ya, seperti Hmm. itu. Bagaimana dengan UMKM Mas di sana Mas? Ini ada pertanyaan nih. Jadi Dan teman-teman, asuransi ada dua ya, macam. teman-teman kalau mau tanya silakan ya. Ini tanpa terasa, Mas, kita udah setengah jam loh ngomong tanpa terasa. Paling kita Oh iya, bicara itu kita terasa. 45-50 menit ya teman-teman soalnya. Silakan Oh nanya mumpung gitu. ada Mas Fedi. Mas, di sana jam berapa sekarang? Karena kita ada beda waktu. Jam berapa di sana sekarang? Ini setengah Kalau nggak tiga, salah sih 5 jam. Mas Koko. 5 jam ya. Ya, Jadi ini setengah 5 tiga jam. ini. Ya, oke. Setengah 3, oke. Bayangkan teman-teman, sekali lagi thank you Mas Wedi udah mau hadir di melalui live IG ini, di mana kita sebenarnya punya beda waktu, tapi untungnya beda waktunya di sana siang kita sudah agak malam Mas. Oke. Pertanyaannya adalah Betul. Mas, bagaimana ini? Ada pertanyaan nih Mas. Pertama Ya. adalah ada yang komen sih. Eh, apakah modal utama untuk berbisnis di Jerman? Tanya dari Mbak Purwati Widya Tuti. Sepertinya ini temannya Mas Fedi nih kayaknya deh. Ya, itu teman kuliah saya itu, Mbak Pur. Oke, oke. Silakan Mas. Ya, modal utamanya ide dan berusaha dan duit gitu loh. Masalah Oke. yang Mm. selalu saya lihat dari beberapa teman atau beberapa cerita itu ide banyak sekali, Ya. tapi eksekusinya yang nggak jalan. Nah, Oh, eksekusi itu paling baik. penting. Kalau punya Iya, ide, jalankan. Ya berarti ya ya. ide, jalankan. Kemudian kalau di Jerman ini memang banyak bantuan-bantuan ya. Mm. Mereka sangat suportif. Kadang-kadang juga nggak begitu, ya birokrasi lah tetap ada, tapi Mm. segera dijalankan gitu. Karena kalau cuma ide nggak, ya akan hilang begitu saja gitu loh. Ya, ya. Saya saya lebih saya nggak banyak ide, nggak banyak macam-macam, tapi sekalinya punya ide saya pengen jalankan dan bisa dijalankan gitu. Oke. Dan harus sabar ya, harus sabar untuk Baik, baik, baik. hasilnya. Sepakat saya, sabar. Jadi berbisnis itu seperti kita kayak petani lah teman-teman ya. Nah, di mana Anda harus nanam dulu ya, nanam, kemudian dipupukin, disiramin, suatu hari pasti Anda akan panen. Bahkan tadi yang Mas Wedi bilang sabar karena suatu hari bisa jadi Anda kena hama atau airnya mungkin nggak ada yang ngalir seperti itu jadinya ya. Kurang lebih hampir sama Mas kayaknya. Kemudian ada pertanyaan Betul. lagi gini Mas. Bagaimana membangun partner koneksi dengan supplier di Jerman? Apakah bagaimana membangun partner koneksi dengan supplier di Jerman? Apakah ada wadah khususnya? Nah, ini pertanyaan dari Bro Harry. Kah ada apa? Sorry. Apakah ada wadah khususnya? Bagaimana membangun partner koneksi dengan supplier-supplier di Jerman? Ya beli, mereka pasti layani kan. Oke. Hmm. Kita kemukakan maksudnya.
Memang ada Hmm? beberapa kendala untuk industri tertentu itu, mereka sudah punya partner di Indonesia Hmm? yang harus proteksi untuk beberapa barang. Ada beberapa produk Halo? ya. Jadi intinya kalau kita bisa beli barang, halo, ya. Kalau kita bisa beli barang dia, ya mereka pasti akan layani kita kan. Agak keputus-putus, Mas. Sebentar, mungkin sebentar kita tunggu sebentar, teman-teman. Ya, oke, lanjut, Mas. Oke, caranya ya gitu. Kalau kalau kita bisa beli barang mereka, bisa beli servis mereka dengan jaminan kita mampu menjual, kita mampu Ya. menjaga menjaga nama mereka, menjaga kualitas produk mereka dengan servis yang bagus, Hmm? nah, mereka pasti akan jadi partner yang sukses lah. Kan intinya Oke. bisnis gitu. Kita bisa uh, mendapat keuntungan apa gitu dari hubungan Ya, ya, konsumen ya. dan buyer kan. Jadi kalau di bisnis mungkin ada satu jargon teman-teman, eh, no networking, not working katanya dibilang gitu. Ya Mas ya. Ya Gak betul. punya networking kita nggak bisa kerja nih nanti jadi coba lagi dapat Benar, bisnis benar, jadinya. benar, benar. Ya. Ya. Oke, sebentar kita cek lagi Mas. Siapa tahu masih ada. Thanks for sharingnya Mbak Dewi, wah Mbak Deti. Kemudian enak banget bisa kerja di Jerman atau usaha di Jerman karena UMKM disupport banget di sana ya. Tadi udah dijelaskan juga sama Mas Wedi. Oke, Ya, betul. sekarang Mas, apakah pariwisata sudah mulai dibuka di sana Mas? Atau orang-orang dari negara-negara Eropa yang sudah bisa masuk ke Jerman? Ya, sejak tanggal 1 saya kemarin juga sharing ke teman-teman, beberapa Hmm? teman-teman. Sejak tanggal 1 Juli ini ada Uni Eropa sudah dibuka kembali Oh, bagi baik. Baik. turis turis di Hmm, luar Schengen, negara-negara Schengen ya. hmm, hmm. Um, tapi tentunya ada daftar ternyata apa negara Oh, mana saja yang boleh masuk. Dan untungnya oke. bagusnya Indonesia masuk di daftar itu masih ya. Oh, Bagus itu. gitu. Ya, Oke, oke, Amerika oke. malah nggak masuk. Kayaknya Eropa lagi memikirkan ya untuk tidak karena mungkin di Amerika masih COVID-nya Ya, masih masih tinggi ya, maksudnya yang kena tinggi. COVID-nya. Jadi Ya, mereka mereka membuat pasti sebuah regulasi seperti itu ya. betul. Oke, Mereka oke. pasti masuk. Ya, 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 ya. Kayak Mas Fedi sekarang biasanya waktu luangnya kalau diisinya buat apa Mas? Kalau Sabtu Minggu gitu misalnya, di sana libur ya sebenarnya Sabtu Minggu ya Mas ya? Sabtu Minggu libur, tapi saya juga Oke, punya biasanya waktu yang diapain? fleksibel. Saya Ya, punya waktu fleksibel karena kerja sendiri. Saya betul, bisa atur betul. saya. Eh, saya sekarang setiap hari kalau bisa either jalan kaki atau naik Hmm, sepeda oke, olahraga. ya. Jadi, kalau jalan kaki saya harus minimal 5 km. Oh, 5 kilo. Mantap. Kalau Jalan kalau kaki main sepeda, minimal Mas, jadi ya. ingat dulu cerita Mas Pedi waktu ngambil S2 di Cleveland katanya jualan koran sambil sepeda lempar koran gitu ya, Mas ya? Iya, tapi itu pakai mobil saya. Oh, Itu pakai pakai mobil. mobil. Kalau sepeda di musim salju ya udah bisa jungkir Ya. balik gitu. Mas, apa saran Mas Pedi kalau kita datang ke Jerman, kota-kota apa yang menurut Mas Pedi wisatanya bagus, Mas? Kalau menurut Mas Pedi? Tergantung sekali. Kalau orang Ya. sejarah itu Mm-mm. Berlin mungkin. Berlin salah satu Berlin. yang wajib kunjungin ya. Ya. Mm. Kemudian eh, Munich juga mungkin salah satu yang bagus dan Cologne. Ya. Mm-mm. Holland ya. Holland. Ya, Mm. Cologne itu ya kebetulan dekat dengan Belanda juga ya. Biasanya teman-teman kanannya ke Belanda tuh Amsterdam. Amsterdam Cologne itu cuma 3 jam pakai kereta Oke. lah. Ya. Ya. Kalau
Kalau di daerah saya itu lebih ke alam, ke Alam. Oke. alam ya. Jadi kan kita dekat Alpen kan, pegunungan Ya, Alpen oke. kan membujur Mm-mm. di 7 negara tuh kalau nggak salah, Mm-mm. dari Ya, barat ke timur. Um, ya. Kalau di daerah saya Muni ini lebih ke keindahan alamnya. Jadi Hmm. kalau ski katakan, kalau hobi Ya. ski ya di daerah-daerah sini gitu. Jadi tergantung Oh, oke. mau kemana. Baik, baik. Baik, baik. Dulu saya ingat waktu saya ke Hamburg, saya pikir dekat tuh. Saya nggak lihat peta mungkin ya. Saya pikir saya mau samperin Mas Pedi di Muni gitu. Ternyata berapa jam jadinya. Pulang perginya saya udah berapa jam. Jadinya kayaknya Ya nggak jauh keburu ya itu, waktu itu. jauh sekali. Ya, Saya sih berharap Mas bisa datang ke Muni, datangin Mas Pedi di sana ya sama sama saya istri tunggu, saya nanti. saya tunggu. Saya Ya, ya, tunggu ya. top itu. Oke. Ada teman-teman, ada yang mau tanya lagi silakan. Teman, saya lihat Mas ada gambarnya mungkin katanya agak blur kalau dari sini Mas, mungkin karena cahaya kali ya. Oh, Kemudian cahaya. yang hmm. Ya, mungkin karena ini mepet sekali ini di kamar tidur saya nih. Jadi agak blur. Ya, mungkin Anak-anak karena cocok Mas di backlight. sana Mas. Anak-anak di sana cocok. Ya, cocok lah. Karena anak saya kan dari umur 1 tahun yang paling gede di sini kan. Oh, baik, Jadi baik, dia baik. Ya. yang kedua lahir di sini. Jadi Hmm, hmm, hmm. jadi ya ya sudah ya bagi mereka ini home sweet home mereka lah, home mereka Oh, lah. gitu. Kalau Mas Fendi sering masih pada saat sebelum COVID-19 ke Indonesia itu ke Jakarta berapa kali dalam setahun, Mas? Ya tergantung kok. Sebelum COVID saya bisa 6 kali ke Jakarta Oh, 6 kali. Baik. Oke. dalam Ya, ya. setahun ya, dalam setahun ya. Tapi ya rata-rata setiap 2 bulan sekali lah. Baik. Sekarang Apakah? dengan COVID, sekarang dengan COVID ini ya jadi berantakan semua. Padahal Ya, ya. saya ada janjian ke Cina, ke Turki, ke Hmm, Myanmar, ke Singapura, hmm, semua hmm. semua Oke. nggak ada yang bisa Itu berlaku. untuk dalam rangka ketemu partner bisnisnya atau supplier, Mas, kalau misalnya ke beberapa negara-negara lain. Supplier dan partner bisnis ya. Oke. Supplier. Tapi customer memang hanya ada di Indonesia, tidak ada selain di Indonesia. Adakah yang lainnya, Mas? Sebagian besar sementara ini saya sedang ngembangin juga untuk pasar Myanmar. Hmm, Kemudian ada dalam piring saya juga bawa produk Indonesia ke Eropa atau bahkan ya, ke seluruh dunia, tapi ini masih dalam inilah scratch dari masih ya. dasar sekali. Tapi ide itu udah ada terus gitu loh, sudah kebayang Hmm, terus oke. dan Ya, sedang ya, ya. saya persiapkan, kami persiapkan lah sama kebetulan ada partner lagi. Mhm. Uh, ya kita lihat aja nanti. Gitu. Jadi Oke. Mbak Ade sekarang istri Mas Fedi masih kerja atau bisnis juga Mas sekarang? ya udah semua full Mas Koko, udah nggak bisa nanganin Wah, sendiri. mantap. Ya, Mantap, jadi mantap, mantap. Jadi ya, saling jadi saling sudah support ya, udah all di ya bisnis semua ya. ya Oke. sejak 5 tahun lalu kita udah benar-benar pindah kuadran lah, udah Oke. Ya, 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 ya. Luar biasa, luar biasa. Kemudian Mas, eh apalagi nih beberapa teman-teman kalau ada yang nanya silahkan. Eh, Mumpung ada Mas Pedi di sini, kita bisa belajar dari pengalaman diaspora Indonesia yang menetap di Jerman. Kurang lebih besok tanggal 3 Februari sudah 20 tahun di sana. Dan sebelum beliau Mas Pedi ini berbisnis tentunya sebagai seorang karyawan kurang lebih berapa tahun tadi Mas karyawan? Sampai 6 tahun lebih ya? di Jerman 12 tahun saya jadi karyawan. Dia 12 tahun ya, 12 Di tahun ya. Jerman. Kemudian memutuskan untuk berbisnis nggak gampang. Saya yakin itu nggak gampang. Termasuk apalagi kita ya di Jakarta atau di Indonesia juga memutuskan untuk berbisnis itu nggak gampang ya. Mas, apakah kalau di Jerman, Mas Pedi ada karyawan juga? Saya ada karyawan, Mm-mm. saya hire,
Tapi di sini tuh bisa fleksibel. Saya ada karyawan sekarang istilahnya apa ya? Basic itu minimum peraturan pemerintah lah. Gitu. Oke, ya. Pelajar Indonesia itu senangnya biasanya kerja sebagai apa, Mas, kalau di sana mereka? Wah, saya biasanya di beberapa teman-teman, dan ini termasuk anak saya juga, senang di restoran atau di toko. Oke. Kalau bahasanya Ya. bagus, dia di toko jadi salesnya di depan gitu. Tapi biasanya di restoran-restoran kecil, restoran-restoran besar juga ada gitu. Karena di sini semua pekerjaan memungkinkan gitu, dilakukan oleh siapapun. Baik. Ya, ya, ya. Untuk orang Indonesia yang mau sekolah di sana, apa tipsnya buat Mas Pedi? Kalau tips itu Nah, agak putus-putus sebentar mungkin. Oke, silakan Mas. ya, ya persiapan yang paling penting kayaknya bahasa deh. Di Indonesia Institute atau Betul, ya betul. Ya, agak. dan mental untuk independen. Oh, baik. Ya, ya, ya. Salah satu kritik, misalnya salah satu kritik tangannya Sorry Mas, kiri tadi semua. keputus. Sorry, tadi keputus. Salah satu kritiknya apa Mas? Tadi Mas? Agak Salah satu keputus tadi. kritik untuk teman-teman dari Indonesia. Indonesia Iya, itu kan jarang yang semua dikerjain sendiri kan. Kalau di iya, iya, rumah iya. ada asisten yang ngerjain. Kalau di sini kan nggak ada. Di sini harus kerjakan semua. Bahkan Oke. sampai hal pertukangan pun biasanya saya kerjain sendiri gitu loh. Karena Oh gitu. saya tuh kerjain dari yang hal-hal kecil nitty-gritty yang nggak kalau di Indonesia tinggal manggil tukang gitu. Iya, betul. Di sini nggak bisa. Nah itu. Jadi Iya, kayak iya, iya. teman-teman yang mau ke sini ya masak harus bisa sendiri lah masak. Oke. Itu kegiatan Jadi yang benar-benar mandiri sebenarnya di sana ya Mas. Kita didik untuk benar-benar jadi mandiri mandiri. ya. Iya, Ya, ya, ya. benar-benar yang harus mandiri di sini. Harus siap mental Oke. untuk mandiri gitu. Memang tersedia semua fasilitas, tapi kalau nggak terbiasa kan itu pekerjaan fisik ini kan ini juga repot Ya, juga betul. untuk beberapa yang nggak biasa. Ya, ya. Oke, Mas, kita kan suka bilang kalau orang kerja di luar negeri itu enak gitu, Mas. Itu kan suka aja gitu ya. Kira-kira pernah nggak ngalamin dukanya juga, Mas, kerja atau berbisnis di negara negara orang seperti Jerman, Mas? Ya, kalau duka itu pasti ada lah. Dukanya Ya, itu kan di sini tuh peraturan ketat, ya. semuanya strict. Jadi ya kita harus ikutin sebisa mungkin. Katakan kalau ada masalah ya harus benar-benar diselesaikan secara profesional gitu loh. Nggak Ya. bisa ada nego-nego gitu tuh susah. Hmm. Hmm. Misalnya saja salah satu ada barang rusak gitu ya. Ya. Indonesia tinggal panggil tukang, tukangnya bilang Pak saya datang 2 jam lagi atau nanti dalam sehari bisa. Di sini barang rusak kita bisa nunggu seminggu hanya untuk membuat janji untuk datang. Ya. Ini dalam bisnis pun seperti itu. Jadi memang mau nggak mau sebisa mungkin ya apa yang bisa dikerjain sendiri harus dikerjain sendiri gitu akhirnya. Oh, oke. Ya, 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 ya. Thank you, Mas. Thank you. Jadinya. Ya. Waktu kita sudah 50 menit tanpa terasa, Mas Fedi. Ya, nggak terasa sekali ya. Ada yang beberapa baru join, teman-teman ya. Thank you sudah join.
mungkin ada beberapa saran-saran Mas Pedi kalau kita suatu hari nanti datang ke Jerman, kondisi mudah-mudahan ekonomi udah lebih baik ke depan ya, baik itu mau bekerja maupun berbisnis, apa tipsnya Mas Pedi? Silakan Mas, di penutup kita saat ini Mas. Ya, tips saya itu bagi teman-teman, sekarang kan dunia ini udah makin terbuka dan gampang ya. Ya, Bukalah kesempatan untuk melihat dunia tuh sebanyak mungkin gitu. Jadi dulu ada salah satu suaranya hilang Mas. Non Inggris katanya. Jadi dimulai tadi Mas Fedi bilang ada salah satu apa Mas maksudnya? Tadi ada yang keputus soalnya. Sorry. Ada salah satu profesor di Indonesia menugaskan untuk pergi ke luar negeri yang tidak berbahasa Inggris kalau nggak salah, untuk menimba pengalaman, ya sekedar main jadi turis gitu loh. Ya. Ya itu salah satu cara timbalah pengalaman kemana saja bagi teman-teman gitu loh. Terutama di negara ke tempat negara atau komunitas yang jauh berbeda dengan kita. Di situ kita bisa belajar belajar banyak. Oke. Ya. Thanks a lot Mas. Itu juga. Ya. Thanks a lot atas tipsnya buat teman-teman suatu hari yang akan mau mengadu nasib di Jerman. Barusan Mas Fedi bilang bahwa paling tidak kita harus menimba budaya atau belajar dari pengalaman-pengalaman. Anda bisa membuka dunia dengan bekerja atau menjadi mungkin di awal turis kita bisa mengenal budaya. Suatu hari siapa tahu Anda bisa menetap di sana, bekerja, bahkan bisa berbisnis seperti yang dilakukan oleh Mas Fedi. Dan saya doakan Mas, semoga semakin sukses bisnisnya di Jerman bersama istri sama anak-anak Mas. Terima kasih banyak Mas Bob, sukses juga buat Bapak yang udah jadi selebritis nih sekarang ya. Amin. Muncul di TV, di koran, di media. Ya, bagus. Amin. Ya. Ya Mas, terima kasih juga. Salam buat Mbak Ade, salam buat anak-anak. Sampai ketemu nanti Mas, kalau pas lagi di Jakarta jangan lupa call saya lagi, kita ketemu ya. Oke. Ya Mas. Saya tutup ya Mas. Ya, saya tutup Mas. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu nanti di live IG saya berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum